Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita bertemu lagi di sore yang indah ini. Dan kami percaya bahwa semangat yang berapi-api tetap ada di dalam diri kita semuanya. Apapun di sekeliling kita dengan situasi yang tidak menentu, tetapi kami mau fokus kepada kuasa Tuhan yang Dia memegang kendali atas segala apa yang terjadi di seluruh muka bumi. Mari bersama dengan kami yang ada di sini, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau bersukacita bahwa Tuhan itu selalu menyertai umatnya dan firman-Nya sungguh menjadi manusia. Menjadi manusia di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Amin. Firman jadi manusia. Benar Tuhan, Dia di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. terima kasih Tuhan. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Amin. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Haleluya Jesus. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kami sembah Engkau Bapa. Kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Urapi setiap kami, urapi pendengar dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah kami boleh memuji menyembah-Mu bersama-sama ya Tuhan. Kami mampu mengangkat hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi kami menyembah bersama-sama. Haleluya Jesus. Kemuliaan
Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami terlalu percaya ya Bapa, bahwa Engkau senantiasa adalah Bapa di atas segala umat-Mu yang ada di muka bumi ini. Saat ini kami mau bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk satu kemerdekaan yang Engkau berikan kepada kami. Di mana kami boleh memuji, menyembah-Mu. Kami boleh Tuhan mendengar akan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi anak-anak-Mu. Baik jemaat maupun pendengar setia dimanapun. Karena firman-Mu itu menyegarkan, menguatkan, menyembuhkan, dan menghibur akan keberadaan kami semuanya. Terima kasih. Roh Kudus, beracaralah di tempat ini. Beracaralah di setiap rumah pendengar masing-masing. Agar mereka mengalami suatu penyegaran rohani yang luar biasa di sore yang indah ini. Selikkan mata rohani kami. Karena kebenaran firman-Mu, ya dan amin. Dan kami sangat membutuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sungguh kita tetap bersuka cita. Ya, pada sore hari ini kami masih bisa boleh mendengar akan firman Tuhan, di mana Roh Kudus yang senantiasa menjamah daripada hati setiap kita, setiap umat Tuhan yang haus dan lapar untuk mendengar akan pesan Tuhan. Ya, kita percaya tidak ada seorang pun di dunia ini yang menguasai akan hari depan. Ya, akan tetapi Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, dia bangkit dan naik ke surga itu, menguasai akan masa lalu, masa yang sekarang, dan juga masa depan setiap umatnya. Oleh karena itu, jika kita berpegang kepada Kristus, berarti kita berpegang kepada satu kepastian. Kemarin adalah sejarah, hari ini adalah hidup kita sekarang, dan hari esok adalah sebuah misteri. Ya, sekali lagi tidak ada seorang pun yang mengetahui akan masa depan. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang kekal. Ya, Dia berada di luar waktu kita. Ya, jadi Dia tahu persis apa yang ada pada masa lalu, pada masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan kita semua umatnya, kita ini tinggal dan berada di dalam waktu. Setingginya kedudukan saudara dan saya apapun, kita tetap terbatas akan waktu 7 kali 24 jam. Ya, seminggu waktunya sama. Sekalipun kita ini adalah seorang nomor 1 di negara, atau kita ini orang yang paling rendah, atau apa saja kedudukan kita, tetapi untuk batas waktu kita semuanya memiliki waktu yang sama setiap harinya. Ya, tetapi dengan adanya waktu itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, akan kita gunakan dengan apa waktu yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Ada orang yang memiliki talenta yang begitu indah, yang begitu luar biasa, tetapi mereka tidak bisa mempergunakan waktunya, dan akhirnya talenta yang Tuhan berikan itu adalah sia-sia. Jadi waktu adalah sangat penting sekali, ya, dan waktu itu adalah satu anugerah yang dari Tuhan berikan untuk kehidupan saudara dan saya, ya. Oleh karena itu kalau saudara bisa mengatur waktu Anda, berarti saudara adalah orang yang bisa dipercaya. Ya, karena kita tahu banyak itu semua kata-kata di dunia, time is money. Ya, tetapi kita tahu bahwa kalau kita tidak bisa memanage waktu kita, apapun yang kepandaian kita, kecanggihan kita yang luar biasa, talenta yang Tuhan sudah berikan, itu akan sirna dengan sia-sia. Karena kita tidak bisa memanage waktu kita. Ya, sedemikian rupa kita tahu
bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Dan tema pada sore hari ini adalah kita akan belajar bersama-sama, yaitu tentang Alfa dan Omega. Ya, saya ulangi, sebagai orang percaya bahwa Tuhan yang mengenal akan masa depan saudara dan saya. Ya, dan Tuhan itu tahu. Pada awalnya dia sudah tahu akan masa depan saudara. Dan kalau Tuhan melihat pada masa depan saudara, Tuhan itu tahu siapa pada awalnya kita. Ya, amin. Dan kita akan bersama-sama belajar dan kita akan buka di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Amin. Ya, sungguh ya, ayat ini membukakan mata hati dan kepikiran kita. Mungkin saudara kalau membaca firman hanya melihat ini sekilas. Tetapi di sini Tuhan mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Ya, firman Tuhan Allah yang sudah ada dan yang akan datang dan yang maha kuasa. Ya, berarti tidak ada yang melebihi daripada kekuasaan Tuhan. Amin. Arti kata Alfa dan Omega di sini adalah kata yang mengacu pada huruf alfabet Yunani yang pertama dan yang terakhir. Sangat mudah kita pahami seperti huruf A dan Z. Ya, jadi Alfa dan Omega itu berarti dalam kehidupan ini kita dapat memahami satu konsep dengan mudah. Sesuatu yang dimulai dan kemudian diakhiri. Ya, tahun-tahun datang kemudian berlalu. Ya, kelahiran, kemudian ada kematian. Dunia kita adalah dunia yang rentan dengan perubahan-perubahan. Kita tidak pernah menduga bahwa satu hari akan ada timbulnya COVID yang terjadi. Dan saat ini bermacam-macam yang ada di sekitar kita. Juga keadaan tatanan sosial, ekonomi, ideologi, politik selalu berubah dari masa ke masa. Demikian juga dari para pemimpin dunia. Ya, para pemimpin satu bangsa hari ini dengan kekuasaannya dia berkuasa. Tetapi pada satu saat mungkin bulan depan dia didesak untuk segera meletakkan jabatannya. Dan itulah yang terjadi di dunia ini. Ya, hari ini kita disegani, kita dihormati. Minggu, bulan, atau tahun depan kita sudah disingkirkan. Tidak ada yang tetap eksis di dunia ini. Sehingga ada orang yang berkata bahwa dunia ini adalah sebuah panggung sandiwara. Beraneka masalah yang silih berganti terus terjadi. Sebagai anak Tuhan, saudara dan saya sudah sepatutnya kalau kita selalu bersekutu dengan Dia, dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang senantiasa kita jadikan pegangan di dalam hidup kita. Amin. Ya, ada seorang bernama Heraklitus. Dia adalah seorang filosofi menggambarkan keadaan dunia dengan suatu pernyataan bahwa di dunia ini tidak ada yang tetap. Semuanya selalu berubah-ubah. Semuanya mengalir dan itulah yang nyata dialami oleh semua orang. Betapa menyedihkan kita menyaksikan kenyataan yang ada pada saat seperti ini. Tidak ada satupun yang tetap eksis. Dan apabila itu tidak dapat menolong kita, ya kita akan mengalami kekecewaan. Pertanyaannya yang patut kita renungkan adalah, masih adakah pribadi yang tidak berubah? Ya, masih adakah yang patut dan yang bisa kita jadikan pegangan? Ya, Alkitab yang diwahyukan Allah memberikan jawaban dan inspirasi segar bagi manusia tentang hal tersebut. Dunia ini adalah tempat yang tergoncangkan, tetapi hanya ada satu, yaitu kerajaan Allah adalah yang tidak tergoncangkan. Amin. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita pelajari akan ayat ini. Yang pertama,
Yesus menyatakan kepada Yohanes, "Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah yang awal dan yang akhir." Jadi Tuhan itu sudah ada pada awal dan tetap ada pada akhir. Ya, hal ini sebenarnya sama dengan mengatakan Dia ada dan akan tetap ada dalam setiap detik di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus hendak menegaskan bahwa Dia adalah penguasa langit dan bumi. Ia berkuasa atas seluruh dan atas sejarah dunia. Oleh sebab itu, ya, Tuhan itu berkuasa mendatangkan pembaharuan. Mari kita baca di Wahyu 21 ayat yang kelima. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Amin. Ya, jadi di sini kita tahu. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu itu baru. Ya, apa artinya? Tentu kata baru di sini adalah baru yang di dalam positif. Baru yang lebih baik. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi pasti mengalami perubahan yang baru. Ya, manusia yang lama telah berlalu dan manusia yang baru menjadi ciptaan yang baru. Amin. Kita akan lanjut di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Ya, jadi pembaharuan diawali di dalam kehidupan individu atau pribadi kita selanjutnya. Ya, berbahagialah orang yang telah mengalami satu pembaharuan di dalam Kristus. Maka ia akan merasakan sesuatu yang baru, memperoleh kemuliaan daripada Tuhan. Ya, karena dia bersama-sama dengan Tuhan. Dia mempunyai satu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia menjadi manusia yang baru. Ya. Dan yang kedua, dengan perkataan tersebut artinya bahwa ia adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Tuhan menunjukkan bahwa dia adalah sumber dan tujuan kehidupan. Ya, seperti apa yang tadi dibaca di dalam ayat yang kelima, sekarang kita baca di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-6. Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Amin. Ya, jadi kita tahu ada apa di dalam firman Tuhan itu. Oleh karena itu sekali lagi saya menghimbau, kalau Anda sebagai anak Tuhan, hendaklah Anda rindu dan haus untuk selalu mau membaca firman Tuhan, mau menggali akan firman Tuhan, memohon Roh Kudus mengurapi agar dibukakan rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam firman-Nya yang luar biasa itu. Ya, sangat rugi kalau saudara dan saya menjadi orang Kristen tetapi kita tidak mengerti, tidak mengenal, tidak mengetahui apa itu arti firman Tuhan. Ya, seperti kita membaca majalah, ya, sedemikian rupa, nggak ngerti baca firman Tuhan ini apa, langsung tutup. Tapi kalau kita mau meditasi, kita panggil kuasa Roh Kudus, kita berdoa, maka Roh Kudus akan membukakan. Ya, dengan perlahan-lahan Anda pasti akan menerima pewahyuan sedemikian rupa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda datang di dalam satu gereja, kemudian Anda mengatakan kepada pendetanya, "Pak Pendeta atau Bu Pendeta, saya senang ada di dalam gereja Anda. Karena saya percaya saya akan bertumbuh." Tetapi sebagai anak Tuhan, justru dengan tanda petik, hanya di dalam satu pertumbuhan, tetapi tidak menghasilkan buah, berarti semua pertumbuhan itu is nothing atau tidak ada artinya. Kalau saudara membaca akan firman Tuhan, di dalam firman Tuhan dikatakan, dari buah-buahnya lah ya kita diketahui siapakah kita. Contoh misalnya saudara dan saya berjalan di satu kebun. Misalnya saudara melihat satu pohon, tetapi pohon itu cuma daun semuanya. Tanaman apa ya ini?
Yang kita lihat cuma semuanya daun. Tetapi kalau di situ ada satu buahnya, misalnya apel atau tomat, maka saudara akan mengatakan, oh ini tanaman tomat, oh ini tanaman apel, oh ini tanaman jeruk. Sedemikian rupa dengan kehidupan rohani saudara dan saya. Buah apa yang kita keluarkan? Buah yang manis, buah yang baik, atau buah yang bagaimana? Mari kita koreksi diri. Ya, jadi kehidupan rohani kita sangatlah penting di hadapan Tuhan dan juga bagi sesama kita. Ya, di sini dikatakan orang yang haus aku akan memberikan minum cuma-cuma. Ya, kata cuma-cuma di sini bukan berarti ya setiap orang yang menolak akan diberi minum. Ya, tetapi hanya orang yang merasa haus. Ya, saudara tahu apa artinya haus? Ya, memiliki satu kerinduan yang besar ya akan Tuhan. Ya. Seorang pengkhotbah pernah memperingatkan, jalan yang manapun yang saudara dan saya tempuh akan berujung dan berakhir pada Tuhan. Anda pasti akan menemuinya entah sebagai terang kehidupan atau sebagai api dan siksaan. Semuanya itu tergantung daripada kehidupan di dalam kita mengiring Tuhan Yesus. Ya, mari kita baca lanjut di dalam Matius 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Ya, orang yang lapar dan haus akan dipuaskan. Kalau manusia daging, manusia jasmani, aduh lapar, kita akan cepat-cepat ya, mau cari makanan, mau pergi ke restoran A, restoran B. Nah, itu cepat manusia daging kita beri makan. Tetapi sekarang pertanyaannya, adakah manusia rohani yang kita disebut sebagai anak Tuhan? Kita memiliki kehausan dan lapar. Sebelum itu terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan, kehausan dan kelaparan itu tidak ada. Perlu dengan tanda tanya yang besar, apakah aku seorang anak Tuhan? Kehidupan rutinitas setiap hari, bekerja, pulang, capek, makan, tidur, buka firman, no, berdoa, no, semuanya no. Berarti manusia rohani yang dimilikinya adalah begitu kering dan gersang. Kalau sampai saat ini Anda belum pernah membuka firman Tuhan, Anda belum pernah memiliki waktu, Anda belum pernah memiliki mezbah keluarga, mari saatnya. Anda dan saya sudah belajar akan tanda-tanda zaman yang terjadi di sekeliling kita. Bukan cuma di daerah kita atau di negara kita, tetapi juga di luar, di negara-negara yang lain. Anda sudah tahu berita-berita yang sedemikian menakutkan. Bukankah itu sebagai satu tanda-tanda zaman? Mari kita perbaiki hidup kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Tidak jaminan kedudukan kita sebagai orang nomor 1 di negara kita. Tetapi kalau kita tidak melibatkan Tuhan, kalau kita tidak menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita, semuanya itu akan berakhir dengan sia-sia. Dan kalau itu sesuatu sampai terjadi, orang tersebut yang bayar harga. Dan harga yang dibayar sangat mahal. Ya, kita kembali dengan kata lapar dan haus akan kebenaran. Lapar semacam ini tampak di dalam diri Musa. Saudara bisa baca di rumah di Keluaran 33 ayat 13. Dan juga Rasul Paulus di Filipi 3 ayat yang ke-10. Jadi sebagai anak Tuhan, ya sangat-sangat kita menghimbau. Di dalam seumur hidup kita mau terus haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Jadi, rasa lapar dan dahaga itu akan terpenuhi. Yang pertama, kalau kehadiran Tuhan ada di dalam hidup kita. Yang kedua, firman Allah menjadi makanan dari setiap hari apa yang Tuhan berbicara kepada kita. Yang ketiga, kita memiliki satu hubungan pribadi, hubungan intim yang begitu erat, menjadi sahabat Tuhan. Dan itu sangat indah. Dan yang keempat,
kita memiliki satu persekutuan dengan Roh Kudus melalui doa, pujian, dan penyembahan. Dan disinilah maka manusia rohani kita boleh dibangkitkan. Ya, jadi kalau tadi kita sudah melihat yang pertama syarat dasar ya dari satu kehidupan lapar dan haus tadi apa ya? Yang pertama kita sudah belajar dari Musa atau dari Rasul Paulus. Kemudian yang kedua, kelaparan dari orang pengikut Kristus terhadap Tuhan dapat lenyap. Ya, mengapa? Ya, karena adanya kekhawatiran, ketakutan menghadapi dunia ini. Kemudian oleh tipu daya kekayaan. Ya. Yang ketiga, keinginan daging, kenikmatan hidup itu yang kita kejar terus. Dulunya nggak ada, dulunya nggak punya apa-apa. Kita siap mengejar dan selalu mau haus dan lapar akan Tuhan. Tetapi setelah kehidupannya semuanya bertumbuh menjadi baik, mulailah Tuhan daripada kehidupannya mulai tergeser. Dan apa yang mulai kita nikmati adalah kenikmatan daging. Tuhan nomor yang terakhir. Pokoknya aku senang dulu. Pokoknya aku puas dulu. Pokoknya aku tahu masa depanku gilang gemilang. Karena pekerjaanku, karena kesehatanku, karena keuanganku. No, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Semuanya itu bisa hilang dalam sekejap. Ya, oleh karena itu berpautlah terus kepada Tuhan. Ya, kalau kita sebagai anak Tuhan merasakan kelaparan dan kehausan akan kebenaran, ya, maka kita senantiasa dapat dipenuhkan oleh kuasa firman Tuhan. Tapi kalau kita selalu lapar dan haus akan firman Tuhan, kita tidak pernah ya atau kita remehkan, nggak apa-apa nggak baca firman Tuhan, tidak apa-apa nggak berdoa, tidak apa-apa nggak disiplin, ya. Untuk mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Maka orang tersebut, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dia akan mengalami kekeringan rohani. Mari sebagai anak Tuhan di akhir zaman, jagalah kehidupan rohani kita. Jangan sampai kita mengalami kekeringan rohani. Amin. Kita pelajari akan beberapa hal dari Alfa dan Omega. Yang pertama, Allah itu kekal. Apa artinya? Allah adalah kekal karena dia tidak pernah berubah dari sepanjang kehidupan manusia. Ya, kalau pada masa lampau Tuhan itu tahu, ya, dan dia menuntut kekudusan daripada umatnya. Maka pada zaman sekarang pun, bahkan sampai yang akan datang, Tuhan tetap menuntut kehidupan kita selalu kudus. Ya, ada satu cerita nyata. Di salah satu jalan di kota London, ada jalan yang bernama Goldman Street atau Jalan Orang Saleh. Menurut cerita, dulunya ada seorang pria yang hidupnya benar-benar kudus tinggal di sana. Karena itu, maka jalan tersebut dikatakan jalan yang menuju ke rumah orang saleh itu diberi nama Goldman Street. Ya, yang terkasih, Allah pada mulanya adalah firman, ya. Jadi firman Tuhan itu bersama-sama dengan Allah dan firman Tuhan itu sendiri adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang akan terjadi, ya. Dan kita boleh lanjut kita membaca di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama sampai ketiga. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Amin. Ya, jelas saudara bisa baca kembali di sini. Kalau Anda tidak mengerti, Anda hayati. Ya, jadi demikianlah tertulis di dalam kitab Injil. Ya, sementara semua belum ada. Di dalam kitab Yohanes ini jelas dikatakan. Ya, Dia adalah Tuhan sebagai penguasa sejarah. Haleluya. Dan yang kedua dikatakan, akulah yang awal. Apa artinya? Satu buku yang agung
terpercaya dan tetap up to date hingga hari ini. Relevan untuk segala zaman, yaitu Alkitab. Sebab buku itu diilhami oleh Roh Kudus yang adalah pribadi Allah sendiri. Ya, Alkitab adalah buku yang sungguh luar biasa. Sumber utamanya adalah pribadi Allah yang kekal. Dikatakan, akulah yang awal. Ya, membawa pemikiran kita untuk meyakini dengan pasti bahwa Tuhan Yesuslah pemegang kendali di atas seluruh sejarah dunia. Tidak ada satupun yang perlu ditakuti, ya. Tidak ada yang perlu dicemaskan. Kalau kita selalu bersekutu dengan Tuhan, memang tidak mudah. Ya, dituntut surrender, dituntut penyerahan total di dalam kita menghadapi segala situasi yang tidak menentu. Kita tidak bisa mengontrol akan gempa bumi di kiri, ya, banjir di kanan, tanah longsor dimanapun. Kita tidak bisa mengontrol semuanya. Karena Tuhan yang Maha Tahu dan Dia yang memegang kendali di dalam kehidupan umatnya di dunia ini. Oleh karena itu jelas sekali bahwa saudara dan saya seharusnya adalah haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Dan itulah satu-satunya yang menyelamatkan hidup Anda dan saya. Kenikmatan dunia, ya, kemewahan yang saudara nikmati pada saat ini. Ya, mungkin saudara katakan, saya punya segala-galanya, saya tidak perlu Tuhan. Oh yes, ya kita tinggal melihat. Tadi sudah dikatakan bahwa sampai pada ujungnya apa yang akan terjadi? Kita akan menerima kekekalan yang indah bersama Tuhan atau kebinasaan yang akan terjadi. Firman Tuhan bukan untuk menakuti saudara. Tetapi itu adalah firman ya dan amin. Di mana Yesus sendiri pada masa dia hidup. Dia ajarkan kepada semua murid-muridnya. Dan sampai pada hari ini melalui Alkitabnya. Firman-Nya diajarkan untuk saudara dan saya agar kita hidup benar dengan haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Ya, karena Tuhan tahu persis kapan dunia ini akan berakhir. Tidak ada satupun yang tahu. Ya, Dia tahu persis kemana ciptaannya akan pergi. Saudara dan saya dilahirkan dan Tuhan juga tahu kapan saatnya saudara dan saya akan pulang ke rumahnya kembali. Ya, saudara. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, melakukan semua apa yang firman-Nya dikatakan, maka pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Kita tahu ada satu contoh, ya, yaitu tembok besar Tiongkok, mulai didirikan pada tahun ketiga sebelum Masehi. Tembok yang kerap disebut sebagai keajaiban dunia yang ke-8. Memiliki panjang sekitar 1.500 mile atau 2.400 kilometer. Tembok besar tersebut dibangun untuk melindungi rakyat dari serbuan mendadak para pengembara, ya, dan menjaga mereka dari penyerangan yang dilakukan oleh negara-negara musuh. Kalau kita baca di Sakaria 2 ayat 5, saudara bisa berkata, ya, saudara bisa baca sendiri. Ya, dikatakan, aku sendiri yang akan menjadi tembok berapi baginya. Ya, Tuhan sendiri yang akan menjadi tembok berapi bagi saudara dan saya. Ya, kita dikelilinginya. Ya, dan aku akan menjadikan kemuliaan di dalamnya. Betapa indahnya perlindungan Tuhan. Tetapi kalau Anda dan saya tidak pernah mau baca firman Tuhan. Tidak pernah mempercayai siapa itu Tuhan Yesus. Saudara pun tidak akan pernah tahu apa itu yang dikatakan. Bahwa akulah tembok berapi. Bu Pendeta, saya tidak terinteresting dengan ayat firman Tuhan. Tidak ada kata-kata firman Tuhan itu yang menarik di dalam hidup kita. Tetapi pada saatnya, saya percaya, mungkin saat ini ada yang tidak percaya. Tetapi ada waktu pada saatnya kita akan menjerit, kita akan berseru, kita akan memohon pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan yang ada pada saat ini untuk kita berbalik kepada Tuhan. Apa yang memikat kita? Facebook, YouTube, berita selebriti?
itu yang lebih memukau hati kita? Ataukah firman Tuhan, di mana firman yang membawa kekekalan di dalam masa depan kita? Pilihan ada di dalam tangan kita, umat Tuhan. Amin. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tembok lahiriah bisa terkikis dan dirobohkan. Sekalipun betapa tingginya, betapa kokohnya tembok ekonomi kita, betapa kokoh dan tingginya pangkat kehidupan kita, betapa kokoh dan tingginya sekolah yang sudah dikejar oleh anak-anak Anda. Tetapi tidak ada satupun yang bisa memproteksi kehidupan mereka. Itu sangat jelas karena semua di bawah kendali daripada Tuhan Yesus. Ya, dan kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai tembok perlindungan yang terbaik yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun kecuali kehadiran Allah ada di dalam hidup saudara dan hidup saya. Mari, mulai saat ini pakailah kesempatan itu. Datanglah kepada Tuhan, ya. Demikian pada saat-saat pandemik yang tidak kunjung selesai hingga hari ini. Tidak ada satupun yang dapat berkata-kata atau mencapai kata. Ya, semuanya ini kenapa bisa terjadi? Ya, dan semuanya itu terkendali. Tidak ada satu yang bisa melewati daripada kuasa Tuhan dan kehendak Tuhan. Semuanya Tuhan tahu. Dahulu, sekarang, saat yang terjadi, dan nanti masa depannya. Ya, kapan COVID ini akan berhenti? Tuhan sudah tahu, ya. Keamanan tidak ditemukan di dalam ketiadaan bahaya, tetapi hanya ada di dalam hadirat Allah. Camkanlah sekali lagi yang terkasih, keamanan tidak ditemukan di dalam ketiadaan bahaya, tetapi di dalam hadirat Allah. Amin. Dan yang ketiga, akulah yang akhir. Apa artinya? Tuhan Yesus tidak hanya berada di awal sejarah umat manusia, ya, orang-orang yang ternama, ya, yang pernah memimpin dunia ini pun mereka berada di dalam satu dimensi waktu tertentu yang disediakan bagi mereka. Ada jangka waktu tertentu di dalam kepemimpinan mereka. Artinya apa? Semuanya itu ada batas waktunya, ya. Dengan benar kitab suci berkata, Allah juga berada di dalam sejarah kehidupan peradaban manusia. Allah tidak hanya berada di dalam saat kita dengan budaya yang saat ini terjadi. Ya, dengan bahasa sederhana kita dapat berkata bahwa akhir dunia ini berada di dalam tangan Allah. Ya, bukan di tangan para ilmuwan, bukan di tangan para intelektual. Hebat sekalipun perbuatan mereka, menemukan segala macam, ya saudara, ilmu-ilmu yang baru, ya. Jadi sekalipun di tangan para rohaniwan, ya, pernyataan kitab suci begitu tegas bahwa akhir dunia berada di tangan Tuhan. Tidak ada manusia dimanapun di dunia yang mampu menghalangi rencana Allah tersebut. Ya, dia tetap akan berjalan, dia tetap akan menyelesaikan dan dia akan membuat yang terbaik. Dia tahu akan setiap jiwa umatnya. Dia tahu persis siapa daripada umat-umat ciptaannya. Oleh karena itu, sekali lagi, melekatlah kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inilah saatnya manusia mencari Tuhan. Inilah saatnya kita mau bertobat dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Firman Tuhan sekali lagi mengatakan, belajarlah dari tanda-tanda zaman. Ya, para ilmuwan semuanya juga hendaknya melibatkan Tuhan. Ya, karena ilmu pengetahuan tidak pernah mampu menolong dan menyelamatkan manusia dari dosa. Ya, tidak ada dalam kamus ilmu pengetahuan juga yang memberi solusi bagaimana manusia itu bisa terselamatkan dari dosa. Ya, karena dosa adalah kebencian, ya, dan kekejian di hadapan Allah.
Dosa harus dibereskan dan kita mau datang dan bertobat menjadi anak Tuhan. Manusia harus segera kembali kepada Allah dan ini adalah suatu himbauan yang baik, ya. Demikian juga rasio dan pikiran harus dipulihkan supaya melalui pikiran kita nama Tuhan dimuliakan. Di mana dikatakan akulah yang akhir, ya. Kalimat ini singkat dan sederhana, tetapi mengandung pengertian yang dalam dan menentukan kemana masa depan saudara dan saya tanpa Yesus. Haleluya. Dan yang keempat, di antara awal dan akhir. Ya, kalau tadi dikatakan bahwa Allah itu sebagai yang awal dan yang akhir, bagaimana dengan zaman sekarang? Bagaimana dengan keadaan kita yang semuanya serba tidak menentu, ya, saat ini? Di mana Allah berada? Bukankah kita melihat dengan jelas sekali lagi keadaan di sekeliling kita maupun juga di negara-negara yang lain, ya, menakutkan, mengecewakan, ya, mungkin Anda katakan demikian, tetapi bersyukurlah ada satu nama di atas segala nama yang diperkenalkan di dalam kitab suci, yaitu Sang Emmanuel. Mari kita baca di Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Ya, jadi apa artinya Immanuel? Adalah Allah beserta kita, Allah beserta saudara dan saya. Ini sesungguhnya yang menjadi satu jaminan yang menguatkan bagi umat Tuhan sepanjang masa. Ya, sekali-kali dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita lagi letih, lesu dan yang berbeban berat, kita bisa berseru memanggil namanya. Dan dia segera datang untuk menolong kita. Ya. Dan kalau Anda membaca dari sejarah gereja, Anda akan bertemu dengan penderitaan daripada para murid-murid Yesus dahulu. Ada yang harus mengalami siksaan, taruhan nyawa, dan iman mereka semuanya. Saudara, Paulus dipenjara, rasul-rasul sebelumnya juga dianiaya. Mereka mengapa? Meyakini senantiasa ada Tuhan di dalam hidup mereka. Ya, mereka tetap bersemangat dan mereka tetap berapi-api melayani Kristus. Pertanyaannya, bagaimana Anda dan saya saat ini? Mungkin Anda bisa berkata, ya, karena dengan adanya situasi yang tidak menentu, iman saya menjadi goncang, kerohanian saya menjadi kering. Ya, semuanya menjadi gersang. Jadi akhirnya saya hanya mau menikmati kenikmatan daging. Dan itu senantiasa ditawarkan oleh si jahat supaya kita terseret dari jalan Tuhan. Bahwa keangkuhan hidup, kenikmatan daging, semuanya itu hanya kepalsuan. Bukan berarti Tuhan tidak mengizinkan Anda boleh mengalami sesuatu yang indah. Tuhan izinkan. Tetapi milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan itu yang utama dan pertama. Dan disitulah si iblis tidak bisa mencuri damai sejahtera Anda. Si iblis tidak bisa mengambil berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita lebih mengutamakan justru Tuhan nomor terakhir, kesenangan kenikmatan dunia yang utama, pikiran kita sendiri yang menuntun kita, bukan Tuhan lagi yang menuntun hidupmu dan hidupku, maka pertanda satu, kemana kita akan pergi? Firman Tuhan mengatakan, di luar Tuhan engkau tidak mampu berbuat apa-apa. Ya, kita tahu bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Apakah kita dengan situasi yang COVID ini kita jadi sakit hati kepada Tuhan? Kita cuek, ya, tidak peduli lagi akan tanda-tanda zaman, ya. Sedemikian rupa, tidak ada jawaban selain hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan hidup saudara dan saya. Berhati-hatilah, semua yang terjadi adalah merupakan panggilan Tuhan terhadap kita semuanya. Saatnya kita memperbarui hidup ini selalu melekat kepada Tuhan. Ada sebuah cerita yang nyata. Suatu malam seorang misionari di Peru mengunjungi sekelompok orang percaya. Ia tahu bahwa rumah tempat mereka
bertemu berada di untuk pertemuan itu adalah di sebuah lereng gunung ya. Jalan menuju ke sana adalah sangat berbahaya sekali. Ia pergi ke sana naik taksi, sejauh taksi itu bisa menjangkau. Kemudian mulailah ia berjalan kaki menapaki jalan yang berbahaya menuju rumah itu. Malam yang sangat gelap itu dan jalannya begitu sulit. Ketika ia melewati belokan, tiba-tiba ia melihat beberapa orang percaya membawa lentera yang menyinari di tempat itu. Mereka datang untuk menerangi jalan yang dia akan tuju. Segera ketakutannya itu sirna dan ia melewati jalan yang menanjak itu dengan mudah. Dengan cara yang sama itulah ya, di mana Tuhan akan menerangi jalan di dalam perjalanan hidupmu dan hidupku. Ya, ketika kita mempercayai bahwa Yesus itu adalah Sang Juru Selamat yang luar biasa. Dia adalah Sang Emmanuel yang selalu mau menerangi hidup Anda dan saya. Apabila kita selalu memiliki satu hubungan pribadi menjadi sahabat Tuhan Yesus, percayalah. Maka Alfa dan Omega itu sebelum Anda dilahirkan dan pada waktunya kita akan pulang, Dia sudah menyediakan segala-galanya. Luar biasa karena Dia adalah terang dunia yang awal dan yang akhir. Dan selalu menyertai umatnya yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita sudah belajar Yesus adalah Alfa dan Omega. Kriteria apakah yang dipenuhi oleh seseorang agar disertai hidupnya oleh Tuhan? Adakah hal yang perlu ya yang kita perhatikan agar hidup kita selalu disertai oleh Tuhan? Ya. Persyaratan apakah yang mutlak agar hidup kita itu disertai olehnya? Apa yang kita takuti? Percayakan semuanya kepada Tuhan yang memegang kendali di dalam seluruh kehidupan Anda dan saya. Lakukan dan taatilah firman-Nya. Amin. Dan sebagai ayat emas di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Berjalanlah maju bersama Tuhan. Maka kemenangan demi kemenangan akan dinyatakan di dalam hidup kita. Amin. Ya, jadi sekali lagi, janganlah kita takut. Ya, Tuhan akan menyertai hidup saudara dan saya. Ya, maju terus berjalan bersama Tuhan. Ya, Dia akan memberikan senantiasa mujizat dan kemenangannya terjadi. Amin. Kita sudah mempelajari sesuatu yang indah pada sore hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita membuka hati, kita akan memuji menyembah bahwaku Tuhan bersamamu. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenarannya tidak janjinya. Ingatlah jalan Tuhan adalah kemenangan dan kebaikannya untuk selamanya. Bersamamu berjalan dalam kebenaran-Mu, ajarku
kasih Bapa. Biarlah Engkau senantiasa membawa kami selalu bersamamu ya Tuhan. Karena segala jalan-Mu adalah kasih setia Bapa. Jamah kami, jamah umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kebenaran-Mu itu menyentuh hati mereka, agar kami mau untuk setia melakukan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena kebaikan-Mu itu sungguh nyata dan selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Bawaku bersamamu berjalan dalam kebenaran-Mu. Ajarku lebih mengenal-Mu, Kau Tuhan penyelamatku. Bawaku. Benar Tuhan, bawa kami umat-Mu. Bawa kami selalu berjalan bersama-Mu. Bawa kami berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Karena Engkau-lah kemenangan kami. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan kemenanganku. Benar Bapa, Engkau-lah kemenanganku. Engkau-lah kemenangan umat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam hidup umat-Mu. Penyertaan-Mu dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Hingga masa ke depan kami, Engkau sudah mengetahui apa yang terjadi ya Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur karena kami semua umat-Mu adalah sangat berharga di mata-Mu. Dan dengan kasih-Mu, Engkau tetap terus menuntun dan mengarahkan langkah kaki kami. Karena sungguh bahwa firman-Mu ya dan amin. Engkau-lah Sang Immanuel yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Kemenangan Engkau sudah sediakan Tuhan bagi umat-Mu yang setia kepadamu. Bapa, kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, atau di dalam keadaan putus asa, atau di dalam keadaan yang sangat tidak menentu Tuhan. Biarlah melalui kuasa darah Yesus itu boleh mengalir dimanapun mereka berada. Mungkin ada yang di rumah sakit ataupun yang ada di rumah. Baik untuk para orang tua maupun yang bagi seluruh keluarga sampai ke anak-anaknya. Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami mempercayai kuasa-Mu Tuhan. Dahulu, sekarang, sampai selamanya Engkau mampu Tuhan. Engkau mampu untuk menyembuhkan yang sakit. Untuk mengubah situasi kondisi apapun yang terjadi. Bahkan di dalam kehidupan finansial mereka. Tuhan, Engkau akan menopang terus kehidupan mereka. Kirimkan penolong-penolong yang daripada-Mu Tuhan. Mereka yang di dalam kekurangan. Mereka yang di dalam keadaan yang terjepit Tuhan. Kami pegang akan firman-Mu. Kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara. Demikian juga umat-Mu yang mengalami saat ini. Di situasi yang sangat menyedihkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi para dokter, para perawat yang ada di rumah sakit. Tugas mereka yang begitu berat sampai mereka tidak bisa melihat pulang ke rumah. Karena begitu banyak pasien yang harus mereka urus ya Tuhan. Tutup bungkus kehidupan kesehatan mereka Tuhan. Pakai mereka menjadi tentara-tentara Kristus. Pakai kehidupan mereka dengan kuasa darah Yesus. Mereka menjadi pahlawan-pahlawan untuk menyelamatkan semua umat-Mu yang menderita dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Engkau yang pegang kendali sampai saat dan waktu di mana semua pandemik ini akan berhenti ya Tuhan. Karena kami percaya kami umat-Mu mau semakin dekat, semakin melekat kepadamu, bertobat kepadamu. Bahwa di luar Kristus kami tidak mampu berbuat apa-apa. Dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Karena Engkau mengetahui akan masa depan kami semuanya. Dan itu Engkau sudah tuliskan pada saat kelahiran kami. Terima kasih Bapa. Firman yang menguatkan,
firman yang menghibur, bahkan firman yang menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada, percayalah situasi apapun yang terjadi, kita memiliki yaitu Sang Immanuel yang selalu menyertai hidup Anda dan saya. Dan senantiasa berkat-berkat-Nya tidak pernah berhenti, selalu dicurahkan bagi orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin.